Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,77% setelah kemarin pump dengan cukup signifikan sebesar 8 nyaris 9 persenan ya. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,09 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 3,37% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 23.855. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih kecil ya, tumben kali ini ya. Dia terkoreksi hanya 1,71% di angka 1663. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 3,82% di angka 309. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,85% di angka 39 sen. Cardano terkoreksi sebesar 3,25% di angka 39 sen. Lalu ada Polygon Matic, dia dia malah meningkat ya. Dia meningkat sebesar 3,99%, di mana yang lain cenderung koreksi dengan lumayan pada hari ini ya. Dan yang terakhir untuk Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 4,10%. Jadi overall kita bisa di sini 90% lebih tentunya terkoreksi pada hari ini. Yang bisa dibilang anomali hanya Polygon Matic saja ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas economic calendar. Nah, tentunya kita tahu salah satu penyebab dari koreksi kita pada hari ini adalah data kemarin ya. Sesuai dengan pembahasan kemarin, kita sudah bahas bahwa akan keluar 4 data penting ya. Yang pertama itu adalah building permits, lalu ada initial jobless claim, dan juga ada PPI. Yang terakhir, ternyata tiga ya. PPI, terus, ini nih, satu lagi 4, benar berarti ya. Kelewat satu. Berarti building permits, initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga PPI ya. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari tiga bisa dibilang lumayan bagus ya. Philadelphia Fed Manufacturing ini minus ya, sesuai dengan harapan kita, ini worse than expected. Lalu untuk si building permits juga minus, lebih worse than expected seperti yang kita harapkan juga. Tetapi sayangnya kalau kita lihat di sini untuk PPI dan juga initial jobless claim ini dua-duanya nggak bagus. Dan permasalahannya PPI dan initial jobless claim ini arguably lebih penting. Kenapa? Karena initial jobless claim dan PPI ini langsung berhubungan dengan dual mandate dari the Fed. Seperti yang kita tahu, the Fed ingin inflasi rendah dan ingin pengangguran sedikit meningkat untuk bisa terjadi QE ya. Sementara ini kejadian kebalikannya literally ya. Pengangguran lebih rendah daripada forecast, bahkan lebih rendah daripada data sebelumnya. Dan untuk PPI alias inflasi sekarang malah meningkatnya lebih tinggi daripada forecast juga. Jadi lagi-lagi ini dua hal yang paling pentingnya malah sayangnya nggak bagus, sehingga menyebabkan indeks dolar kembali lagi menguat kemarin, retest 104,13, bahkan pada hari ini dia di atas dari 104,13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa penyebabnya dari koreksi kita yang lumayan pada hari ini ya. Lalu untuk sekarang kita bisa lihat nggak ada data yang terlalu penting ya. Ada data dari US tapi cenderung bintang 2 saja, jadi kita bisa skip ya. For now kita lebih fokus ke TA. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, "Bang, kan kemarin tuh kan indeks dolar sebenarnya cenderung menguat sedikit tuh ya. Tapi kenapa Bitcoin kok bisa meningkat dengan tajam sampai ke 24.700, bahkan kemarin tertingginya sampai 25.200-an ya?" Nah, ini dia salah satu alasannya mungkin ya. Karena kalau kita lihat ternyata ada beberapa funds yang masuknya ke ya, institutional funds itu mencapai 1,6 miliar US dollars masuk ke dalam cryptocurrency market sejak Februari tanggal 10 ya. Jadi kalau kita di sini sudah ada ininya lah secara on-chain-nya ya. Dan ini semua datang dari USDC. Totalnya lagi-lagi 1,6 miliar US dollars, nggak main-main ya. Nah, karena itu mungkin terjadi short squeeze ya, kita lihat sendiri kemarin 90% itu posisi short yang terliquidasi dan menyebabkan peningkatan yang signifikan. Jadi sebenarnya ya setelah peningkatan yang lumayan dari sekitar harga 22 ribuan ke 24.700-an, terjadi koreksi sekarang ya not that bad menurut gua ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk ke bagian chartingnya ya.
Jadi pertama seperti biasa kita akan masuk dulu ke bagian dari chart kita yang paling biasa sering bahas ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu dia reject oleh 25.000 lah kasarnya ya. Dan juga di waktu bersamaan dia daily close di bawah dari Bollinger Band. Jadi reject oleh dua resisten ini ya. Resisten di 24.495 dan juga di Bollinger Band. Plus ya angka psikologis juga 25.000. Nah, sayangnya kemarin Bitcoin gagal mempertahankan 23.763 walaupun sekarang sedang running di atas, tapi jam 7 pagi tadi di daily close-nya itu di bawah dari resisten ini. Di bawah dari support ini, which is not too good ya. Nah, semoga saja pada hari ini Bitcoin bisa kembali lagi reclaim dan daily close di atas dari 23763 ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas dari sini itu bagus ya. Nah, tapi kalau menurut gua PR yang lebih pentingnya adalah jangan sampai ke 20 lagi ya. Semoga saja dia bisa ya bertahan di sini dan reclaim gitu ya. Nah, jadi overall seperti itu untuk si Bitcoin dalam daily-nya. Nah, arguably lebih penting adalah di weekly ya. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini ya. Kita akan bahas lagi mengenai MA200 dan MA50 di mana kita bisa lihat kemarin mulai terjadi rejection di sini ya. Jadi kemarin tertingginya itu dia retest ke 25328 which is ini adalah struktur juga ya. Struktur wick terdalam di sini ya. Di mana terjadi kapitulasi pada tanggal tanggal 9 ya, Mei 2022. Nah, kemarin sampai retest ke situ dan kalau kita lihat sekarang masih di reject oleh dua moving average ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan retest ke bull support band atau tidak ya. Which is sekarang bull support band itu ada di angka, kita coba cari dulu ya. Untuk bull support band itu sekarang ada di angka 19.313 sampai 20.728. Jadi ada peningkatan ya. Nah, jadi kalau gua sih PR makronya untuk Bitcoin adalah apa? Jangan sampai tembus dan weekly close di bawah ya. Kalau sampai dia weekly close di bawah dari bull support band alias di bawah dari 19.312, kemungkinan Bitcoin untuk membuat lower low dan lebih dalam lagi daripada 15.000 itu cukup besar ya, karena seperti yang sudah gue sering bahas sebelum-sebelumnya, statistiknya memang seperti itu ya. Kayak di sini ya. Saat dia gagal mempertahankan jebol, membuat lower low dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi harapan gua adalah dia secara makronya Bitcoin tidak akan weekly close di bawah dari 19.300-an ya. Jadi overall seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan masuk indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat sayangnya terjadi penguatan ya. Sedikit bikin deg-degan karena kalau kita lihat MA50 dan 20 sudah ditaklukkan dan kemarin 104,13 juga sudah ditaklukkan. Semoga saja bisa reject oleh Bollinger Band dan close di bawah lagi dari struktur. Kalau enggak ya, skenario terburuknya adalah di sini dia mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low dan mulai retest lagi sampai 105,62. Itu tentunya overall nggak akan bagus untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya bang? Simple banget. Lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali. Sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua,
lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya, selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins yaitu meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta floki ya apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post dulu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat berarti buy limit spot pertama kita sudah kena, yaitu di 23.763 bagi lu yang sudah pasang kemarin di sini ya. Lalu untuk buy limit kedua yaitu masih di antara MA20 atau di 22.629. Sekarang masih terlalu dekat jadi lu bisa pilih lah antara dua itu ya. Sementara buy limit ketiga kita secara spot di 21.611. Untuk posisi futuresnya, kita bisa pertimbangkan posisi short apabila ya pada hari ini atau lebih tepat jam 7 pagi besok, Bitcoin masih daily close di bawah dari 23.763. Apabila itu terjadi, kita bisa pasang limit posisi short di sini ya. Lalu apabila kena lagi alias konfirmasi atau bisa dibilang retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa di MA20 atau juga di 22.629. Tentunya MA20 jadi sedikit lebih konservatif ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja apabila terjadi retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 22.629. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 23.763. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat buy limit pertama kita juga sudah kena ya. Jadi buy limit pertama kita itu kan di 1660. Untuk buy limit kedua secara spot kita itu di 1623. Nah untuk buy limit keduanya nyaris tapi belum kena ya. Sementara untuk buy limit ketiga kita di MA20 juga sudah semakin dekat ya. Mungkin dalam beberapa hari lagi akan gua satuin sama buy limit kedua. Tapi for now oke lah masih bisa jadi buy limit ketiga di angka 1606. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat berarti untuk posisi long kemarin gagal karena jebol ya. Maka kondisinya sama persis seperti BTC ya. Jadi kalau seandainya Ethereum besok jam 7 pagi daily close di bawah dari 1660, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Apabila kena lagi alias konfirmasi kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1660. Jadi kurang lebih seperti itu setup secara futures maupun spot untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cosmos. Untuk Cosmos kita bisa lihat buy limit pertama langsung kena karena sayangnya MA20 gagal mempertahankan harga running ya, malah jebol ke bawah. Jadi untuk buy limit pertama sudah kena. Buy limit kedua sekarang di $13 ya, otomatis belum kena. Sebenarnya kalau dari kemarin udah kena sih di sini ya, tapi kalau buat lo yang masih baru dengar dari kemarin berarti baru kena buy limit pertama. Untuk buy limit ketiga masih di MA50 yang sekarang sudah semakin mendekat ke daerah $12 lebih 62 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot. Untuk secara futuresnya kita bisa lihat di sini dia masih nanggung di tengah-tengah. Sekarang tinggal kita lihat apakah dia akan cenderung ke support atau ke resisten. Apabila dia ke support maka posisi long, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 atau di $14 lebih 43 sen. Alias kita tinggal nyontek ke tanggal 13 dan 14 Februari kemarin.
Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di antara EMA 20 atau $14 lebih 43 sen. Ya, yang penting terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $13. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic bisa dibilang ini cukup unik ya, karena kalau kita bisa lihat dia cenderung meningkat sendiri dengan peningkatan yang lumayan signifikan, nyaris 4%-an dalam 24 jam terakhir. Untuk posisi spot otomatis belum ada perubahan karena buy limit pertama belum kena, yaitu di EMA 20. Untuk buy limit kedua kita secara spot di $1 lebih 12 sen. Dan untuk buy limit ketiga kita di MA50, yaitu di $1 lebih 4 sen ya. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini karena karena kemarin ya dia berhasil reclaim $1.35 sen, maka kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP-nya bisa di $1 lebih 53 sen atau bisa juga di wick tertinggi di sini ya. Tapi untuk sekarang posisi long cenderung lebih beresiko karena RSI dari Matic sudah mulai masuk ke dalam kondisi overbought lagi ya. Sementara untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila Matic gagal mempertahankan $1 lebih 35 sen. Kalau gagal seperti ini, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa pilih antara di EMA 20 yang konservatif atau yang agresif di $1 lebih 12 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Matic. Oke, dan untuk XRP kita bisa lihat buy limit spot dia langsung kena semua hanya dalam satu hari ya. Buy limit pertama di EMA 220 sudah langsung kena. Buy limit kedua langsung kena juga di 38 sen. Ya, jadi untuk sekarang kalau menurut gua kita hold dulu aja, kita lihat dia cenderung kemana setelah ini ya. Untuk posisi futuresnya sama-sama berantakan juga ya karena kita bisa lihat dua struktur yang harusnya bisa bertahan cukup baik cenderung jebol juga. Jadi for now kita wait and see apakah XRP bisa daily close di atas dari 38 sen atau tidak. Andaikan dia bisa daily close di atas dari 38 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 dalam beberapa hari ke depan ya. Nah, target TP-nya bisa pertimbangkan antara di EMA 200 atau di 40 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk XRP, quite simple karena ya cukup berantakan secara price action kemarin dan secara strukturnya juga. Dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage dan jangan juga pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.